Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'alahu iwaja la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Segala pujian habis untuk Allah yang telah menurunkan kepada hambanya, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan Dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya. Kitab itu tidak datang atau tidak didatangi kebatilan baik dari depannya maupun dari belakangnya, dan diturunkan dari Rob, dari Tuhan yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji. Ikhwaniddin, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi dalam kajian lain malam ini. Dan marilah kita bersyukur, menghargai pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah diberikan kepada kita berupa keberlimpahan dalam hidup ini, baik itu berupa kesehatan, keselamatan, kesempatan, kedamaian, kenyamanan, yang semua itu adalah karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ikhwaniddin yang berbahagia, kita masih dalam rangka ma'rifatullah dan meniti ke dalam diri. Maka kita ini seharusnya jadi diri kita sendiri. Jadi jadilah diri kita ini apa adanya. Apapun yang kita kenakan tidak menjadi masalah selama kita faham hakikat dan maksud Allah yang sesungguhnya. Sebab apa? Kalau kita melihat beberapa ayat, istilah din, istilah agama, ya, sebenarnya din itu sistem hidup dalam kehidupan ini. Ya, kadang kalau diterjemahkan agama sebenarnya kurang pas, tapi karena sudah kebiasaan, ya itulah. Din atau agama itu sebenarnya bukan sekedar ritual, tapi harus juga bisa mengantarkan kita kepada jalan spiritual dan bisa membangkitkan kita, bisa membangunkan jiwa kita yang tidur, dalam arti ya jiwa yang hanya diam, kurang semangat, kemudian jiwa yang redup, jiwa yang merana harus kita bangkitkan supaya bisa bangkit. Nah, agama, din itu identik dengan perilaku welas asih, berserah diri. Jadi bukan label, bukan simbol, dan bukan atribut. Maka ya kita jadikan agama ini selaku sistem hidup kita sebagai jalan untuk mencapai puncak kesadaran kita. Sebab apa ya? Karena ajaran Rasul itu kan ajaran universal. Islam yang benar dari Tuhan yang Maha Pengasih Penyayang adalah kasih sayang, melayani sesama makhluk yang outputnya itu adalah kedamaian, ya, keselamatan, kebahagiaan, keindahan, dan kenyamanan. Jadi sebetulnya mudah sekali membedakan antara ajaran Tuhan dengan ajaran syaitan. Walaupun itu semua lewat manusia. Ya, karena ajaran setan outputnya, ya, endingnya itu adalah kebencian, kekerasan, kerusakan, ya, kadang teror, ketakutan, kesedihan, dan kesengsaraan. Nah, padahal kedua sifat tersebut sebenarnya ada pada diri setiap manusia. Tinggal kita ini pilih saja mau yang ngikutin yang mana, ya, jalan Tuhan atau jalan setan. Tapi perlu diingat bahwa setan itu adalah adu mubin, musuh yang nyata, dalam surah kedua ayat 208. Jadi musuh yang nyata itu ya konkret. Ya, syaitan bisa saja itu memakai baju dan beratribut agama, kadang bersorban juga bisa, bergamis ataupun berjilbab. Maka jangan terjebak oleh jasing, tapi kita harus melihat daripada isinya. Nah, itu yang berbahagia. Kenapa ini saya sampaikan berulang-ulang? Karena memang ya kita ini ada sebagian yang beratribut seakan-akan jihad, ya,
membela agama Islam sebenarnya itu adalah bukan dari ajaran Islam, seperti teror dan lain sebagainya itu. Ya, karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Allah itu mengutamakan kasih sayang dulu. Maka setiap ayat Al-Qur'an ya, itu selain At-Taubah itu semua pakai basmalah dulu dalam surah awal daripada surah-surah Al-Qur'an itu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim adalah Allah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi ditemakan sebagai pembukaan Al-Fatihah pun di situ. Maka kita harus mewarisi sifat kasih sayang. Jangan sampai kalau kita malah mewarisi sesuatu yang tiba, karena memang ada istilah syadidul iqab ya. Itu memang sanksinya berat. Tapi kadang diartikan siksanya yang berat ya. Berat itu sanksi. Sanksi karena manusia berbuat sesuatu yang salah. Bahkan orang yang bunuh diri pun itu sebenarnya melanggar daripada aturan Allah. Kalau kita diberi usia ini, beri jiwa roh ini sebagai modal utama, kok malah kita hancurkan sendiri. Bahkan kita malah menghancurkan lain. Itulah ajaran yang sebetulnya bukan dari Rabb, di atas namakan. Maka setan bisa beratribut agama, bisa beratribut pakaian dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu kita yang selalu mengerti tentang ayat-ayat Allah, kemudian kalau kita kuatkan bahwa kemarin pelajaran ataupun yang share-sharean kemarin bahwa Allah itu suka yang lembut, dan Rasul pun juga sesuatunya itu dia harus lemah lembut ya. Dalam surat 3:159 itu kemarin sudah kita baca ya. Tapi perlu kita ulang sekali lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa bima rahmati minallahi lintalahum. Walau kunta faddan ghalidul qalbi ya lan faddu min haulik. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Nah, inilah, sekiranya kamu bersikap keras, sekiranya kamu bersikap meneror dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Ayatnya kan jelas sekali. Jadi Rasulullah ya, Rasul sejati, ajaran Tuhan, ajaran Rabb yang universal itu adalah bersikap lemah lembut ya, tidak terjebak oleh dualitas, bahkan sangat sensitif ya. Ada istilah sensitivity ya. Sensitivity itu ya, orang Islam yang mengaku beriman itu ada rintangan di jalan, ranting yang mengganggu manusia berjalan ataupun duri aja kita suruh menyingkirkan. Itu namanya sensitif, kita empati, kita memerlukan atau mementingkan orang lain. Nah, apalagi tingkatan yang kita memberi makan orang yang kelaparan, dan itu lebih luar biasa lagi dalam arti universalnya kebaikannya. Nah, maka dari itu ayat terusnya ini kan disebutkan ya. Kemudian fa'fu anhum ya, fa'fun anhum, maafkanlah mereka, wastaghfir lahum wasafirhum fil amri. Kita disuruh memaafkan, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan. Nah, ini yang berbagi ya. Kadang kita ya melihat sesuatu yang tidak menyenangkan karena berbeda dengan ilmu kita, berbeda dengan pemahaman kita, berbeda dengan keyakinan kita, kemudian timbul rasa benci. Itulah yang salah ya. Karena proses seseorang ya dalam menjalani spiritual, dalam menjalani berjalan menemui Tuhan itu memang berbeda-beda. Nah, maka kalau kita sudah bisa meluruskan yang bengkok, seperti sebetulnya ajaran Tuhan yang universal, kasih sayang, lemah lembut, tapi diganti oleh syaitan ya, dengan kebalikannya ya, dengan kasar, dengan teror dan menakuti, kemudian menyengsarakan. Padahal
Tidak di situ. Maka kita harus paham, kita harus tahu, jangan terjebak oleh pakaian, jangan terjebak oleh atribut, ya. Tapi kita melihat yang ada isinya, dalam arti yang keluar dari perkataan dan perbuatannya itu, apakah itu lemah lembut, berkasih sayang atau bukan. Disitulah kita akan bisa mengerti furqan atau perbedaan ajaran dari Rasul sejati, ajaran yang universal, karena jelas ayatnya, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau Muhammad kecuali hanya untuk rahmat seluruh alam. Ya. Bukan rahmat lil mutakin, bukan rahmat lil mukminin, bukan. Tapi seluruh alam. Oleh karena itu, ya, kita yang mengaku ittiba Rasul, kita harus mengikuti cara-cara Rasul dalam arti yang sudah kita ketahui. Dan sebetulnya sering saya sampaikan juga bahwa ittiba yang paling utama adalah dalam surat 33 ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Jadi satu-satunya yang perlu kita teladani adalah liman kana, bagi orang yang yarjullah, kembali kepada Allah. Jalan menuju Allah, jalan pulang kepada Allah, itulah yang paling utama yang harus kita, ilmunya harus kita miliki dan kita fahami, kita jalankan. Kalau kita sudah tahu jalan pulang, kemudian kita akan mengerti tentang ma'rifatullah, kemudian kita sadar kepada diri kita sendiri, kita menjadi penguasa di dalam diri kita sendiri, kita menjadi purnama di dalam diri kita sendiri, melihat di luar semua sudah purnama, melihat di luar semuanya sudah baik, karena kita sudah tidak terjebak oleh dualitas. Ya, semua yang ada di sekitar kita, kejadian apapun menjadikan spiritual kita menjadi dewasa, kesadaran kita menjadi naik. Kalau sudah demikian, berarti ajaran daripada Allah yang universal, kasih sayang, itu akan terinstal di dalam kolbu kita, karena kita sudah membuka mata kolbu, sehingga kolbu kita akan menjadi mewarisi daripada sifat-sifat Allah yang berupa kasih sayang dan lemah lembut itu. Karena apa? Kalau kita sampai kolbu kita di dunia ini buta, nanti di sana juga buta. Walaupun kita di dunia ini mata kita tidak buta, mata kepala kita melihat, ya. Karena ayatnya jelas sekali dalam surah 17 ayat 72 itu. Wa man kana fi hadhi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallus sabila. Ya. Dan barang siapa yang di dunia ini buta mata kolbunya, ya, niscaya di akhirat nanti ia akan lebih buta dan lebih tersesat jalannya. Luar biasa ini. Nah, maka korelasi ayat ini dengan surah 20 ayat 125, surah Toha ayat 125 itu. Qala rabbi lima qasartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat, ya. Memang di dunia dia melihat, tapi melihatnya itu dengan mata kepala, hatinya tidak mau melihat. Ya, karena kolbunya tertutup, kolbunya berpenyakit, kolbunya kotor, sehingga dia tidak mau membersihkan, tidak mau mengobati, tidak mau istilahnya memfasilitasi kolbu untuk terbuka, untuk menerima. Oleh karena itu, yang demikian itu, walaupun di dunia dia melihat dengan mata kepala, tapi kalau hati nuraninya, kolbunya itu tidak mau menerima, berarti tertutup, berarti buta. Nanti di sana adalah lebih buta dan tersesat jalannya. Wa adallu sabila. Ya, ini kata Al-Quran. Maka dibuatkan dalam surah 25 ayat 73. Waladina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam takhiru 'alaiha summang, ya, summang wa umyana. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan tanda-tanda, ya, tanda-tanda Rabb, tanda-tanda Tuhan, ayat-ayat Tuhan, mereka itu tidaklah menghadapinya dengan orang-orang yang sebagai orang yang tuli dan buta.
Jadi seakan-akan dia itu kalau ada peringatan itu tidak, cara nek Jawa itu ya orang gagas gitu loh. Jadi seakan-akan dia itu buta dan tuli. Padahal sebenarnya dia sudah diberi perangkat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pendengaran, penglihatan dan hati. Tapi karena tidak mau menggunakan sehingga dia itu akan tertutup mata kolbunya dan di sana lebih besar lagi. Nah, kita harus waspada. Dalam arti kita bisa memilah dan memilih bahwa mana ajaran Tuhan, mana ajaran yang dari setan. Ajaran Tuhan, Ar-Rabb, Rabbul Alamin adalah dengan kasih sayang, dengan ramah lembut, kedamaian, kenyamanan, keselamatan, ya. Tapi kalau yang dari setan adalah kesengsaraan, ketakutan, teror, ya, bahkan bisa menjadi pembunuhan. Nah, oleh karena itu kita yang sadar dan kita tingkatkan spiritual kita pahamkan diri kita ini dalam meniti ke dalam diri, ya, kita perbaiki jiwa kita sehingga jiwa kita menjadi percaya, jiwa kita menjadi bersih, jiwa kita menjadi suci, ya, tidak redup, ya, tidak kotor, tapi jiwa yang bercahaya. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari situasi-situasi atau keadaan di sekitar kita. Demikian malam ini. Lain kali kita bisa sambung lagi. Nasrun minallahi wa fadlun qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.